Begitu di airport, 15-10 menit mau ini, dia lari ke kamar mandi, bawa tas kecil, pakai ganti baju dia. Jadi rupanya waktu dipotret banyak orang itu kelihatan lusuh. Oh, padahal dia Begitu, ya bandit juga ini. Terlampau murahan lah. Prabowo ngomong, hidup Jokowi gitu. Oke. Kenapa aku bilang murahan, picisan? Paling enak posisinya Prabowo sekarang, paling enak. Nggak ada handicap, nggak ada hambatan psikologis dia dengan Mega. Nggak ada. Itu saya bertaruh saya berani berapa itu. Dan posisi PDIP juga enak, posisi Bu Mega juga enak. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Gerak Cerita Politik bersama saya Agnes Theodora. Saya Nicholas Sarbowo. Dan hari ini kita bakal membahas isu yang seru ya. Seru. Apa nih kira-kira ini kok? Ini kita bahas sesuatu hal yang belum kejadian. Belum kejadian, belum jadi-jadi. Belum gitu jadi-jadi. Ya? Apa tuh? Apa yang belum jadi-jadi? Sebuah partai besar. Oh, partai besar di Indonesia. Indonesia. Untuk itu hari ini kita bakal ngobrol sama Opung Pandanababan selaku politikus senior PD Perjuangan. Halo Opung. Halo. Sehat ya Opung? Walafiat. Sehat. Iya, puji Tuhan. Nah, ya Opung, ini langsung aja Opung. Ini memang kenapa ya Opung? Kok Kongres ini nggak jadi-jadi, entah mundur, atau malah memang menunggu sesuatu gitu Opung? Bukan, kalau banyak pertanyaan berarti dia nggak kenal PDI Perjuangan. Orang di dalam PDI Perjuangan kasihan juga lihat orang ini gitu loh. Kok apa yang perlu dipertanyakan? Karena masing-masing partai itu sudah punya karakter. Oke. Sudah punya value, sudah punya nilai yang nggak bisa kemudian dipukul ratakan dengan yang lain. Bukannya memuji, memitoskan. Partai ini partai ideolog. Coba kalau seperti Surya Paloh keluar dari Golkar, jadi Nasdem dia. Oso keluar dari Golkar, Hanura dia. Prabowo keluar dari Golkar, jadi Gerindra dia. Kalau dari ke PDI masuk laut. Loh iya benar. Gitu ya. Murtayapo masuk laut. Siapa masuk laut? Si Arifin Panegoro, Laksamana Soekardi masuk laut semua. Nggak ada jadi apa-apa lah. Apalagi yang paling tabu dia punya niat mau menghancurkan PDI. Aku bukan mau mitoskan Mega. Biar PDI sampai nyungsep. Itu kan ngomongan Jokowi. Lihatlah nanti dia. Ini baru pendahuluan ini koreng-korengan ini. Masih pemanasan ya? Masih pemanasan depan. Udah panas. Lo bukan gak bisa main-main dengan partai yang dengan air mata, tangisan dibentuk. Partai ideolog, korban banyak. Di mana ada partai yang pernah diserbu kantornya? Di meja Megawati itu sepatu bot. Kuda tuli ya? Di mana dia diusir-usir berkantor. 4 truk dibawa Sarwan Hamid sama Faisal Tanjung. Angkutin semua. Nangis Mega. Partai mana yang mengalami begitu? Makin terpuruk kita, makin aja kagak. Berapa ini hat-trick menjadi partai ini pemenang-pemenang gitu loh. 3 kali hat-trick. Nah demikian juga mengenai Kongres ini. Kita tidak mau terjebak kepada kalkulasi-kalkulasi. Nanti kalau bulan berapa lah ini Mega dan kita tahu sendiri kapan mau bikin. Dan kemudian seperti Hasto ini tidak ada terpikir ganti dia. Iya. Masih ya, sekjen ya kan? Ya dia biarin aja dulu dia itu. Kita tahu dia dizolimi kok. Jadi survival dalam partai ini terus terang aja itu ada tolok ukur tersendiri yang kemudian membuat memang dia partai. Banyak bagaimana anggota-anggota partai di Dumai, anggota-anggota partai di Labuan Batu segala macam. Bapak ibunya berterima kasih ditolongi sekolahnya, ditolongin ini, tolongin ini. Kehadiran partai itu betul, maka Mega mengatakan harus turun ke bawah. Kalau tidak omong kosong itu pimpinan partai. Kalau tidak lihat wong cilik, kalau tidak lihat ini gitu loh. Itu selalu diingetin di setiap pertemuan sih, suruh turun ke bawah. Lo gitu lihat aja, bukannya aku mau ngecap ya. Mana dia urusan tambang? Bukan tak gampang dia urusan tambang. Batu aja Mega bisa. Dia kan mau nikel. Dia mau apa? Kagak tuh. Nggak ikut-ikutan yang gitu. Saya sendiri terus terang yang terlibat dengan Jokowi dari awal. Betul dari dia nol merangkak. Aku bimbing, aku bina dia.
Tidak pernah aku menikmati apapun dari dia. Itu ajaran Mega. Ngurusin tambang lah, ngurusin supaya komisaris utama lah, ya kan, supaya di BUMN lah, supaya nggak ada. Maka kita punya muka ngadapi siapa? Jokowi. Iya, betul. Nggak ada. Iya betul. Karena ada yang beberapa mungkin nggak berani juga melakukan kayak gitu. Kadang gitu loh. Jokowi, kau ingat nggak begini? Jokowi, kau ingat nggak begini? Aku jam 4:30 pagi di Medan datang ke rumahku, cari makan kelaparan. Iya, ini true story. Pak Jokowi itu? Iya. Udah masih Anggit sama segala macam, sama pasukannya itu datang. Aku jamu dia, aku ini. Memang baru aku tahu, aku kena tipu sama dia. Nah, gimana, Opung? Kan pakaiannya kan lusuh. Orang jalan dari Aceh. Ya, di rumahku ada kamar mandi, ada pembantu, ada ini, handuk. Aku suruh mandi dia. Nggak usah lah, nanti aja. Begitu di airport, 15-10 menit mau ini, dia lari ke kamar mandi, bawa tas kecil, pakai ganti baju dia. Jadi rupanya waktu dipotret banyak orang itu kelihatan lusuh. Oh, padahal dia punya. Begitu, ya bandit juga ini. Ketipu. Kapan itu, Opung? Kapan itu? Kapan? Kapan? Awal-awal 2014. Berarti presiden awal. Iya, dia. Oh iya. Udahlah Mas, mandilah. Ini ada handuk, ada apa kok. Nanti aja gitu. Terakhir tuh. Oke. Itu sama dengan aku cerita bagaimana dia tahu betul Luhut Panjaitan tidak disukai oleh JK. Bagaimana JK ditipu sama dia supaya tidak menghalangi pelantikan dari siapa? Si Luhut. Caranya dia, tekniknya dia. Begitu Kasal waktu itu 31 Desember dilantik, selesai Kasal, dia minta jeda, diajaknya JK keluar. Diajaknya JK keluar, menurut JK ke saya, dia nggak tahu ngapain diajak. Ngobrol ngalor ngidul aja, udah hampir 1 jam, baru nongol Luhut. Udah ada dia. JK nggak tahu. Baru kemudian Pratikno baca, dibentuk kepala staf kepresidenan, dilantik jadi ini. Karena dia tahu Luhut nggak suka, JK nggak suka. Waduh. Teknik dia itu. Ya, jadi kalau tadi menarik sih Opung tadi sebelum ke Jokowi yang tadi ya, tadi ngomongin soal Hasto juga, Mas Sekjen. Iya. Nah itu apakah benar nggak sih Opung? Karena banyak ya spekulasi gitu bahwa Kongres ini menunggu sidang Pak Hasto ini selesai, karena sehingga tadi riuh soal. Jadi begini supaya kau jangan terlampau jauh menafsir ya. Jadi nggak jadi Kongres tidak ditentukan oleh itu. Oke. Tidak ditentukan itu. Mega pasti punya perhitungan tersendiri. Tahulah memperhitungkan. Saya terus terang itu kembali lagi bukan mau mitoskan Mega. Mitos itu punya perhitungan politik yang betul-betul di luar dugaan. Kalau jujur sebenarnya pikiran konyolnya dinastinya si Mulyono, siapa dong? Puan Maharani dong. Bukan Ganjar dong. Pernah ketua DPR, Menko pernah, apa pernah, jam terbang di DPR lumayan, dia dong. Tapi Mega tahu diri, belum saatnya kau. Untuk maju. Itu loh. Enggak, ini aku bukan mau ngecap. Dia kasih tunjuk, kasih contoh. Tandanya itu tadi ya, Bu Mega tuh punya perhitungan-perhitungan politik. Iya, tahu dia perhitungan yang begituan, gitu loh. Nah, kalau Opung ngelihat berarti sekarang perhitungannya apa, Opung? Kenapa belum kunjung melakukan ke Kongres? Ini kan banyak. Jadi gini ya, apalagi kalian dari media sama dengan saya dari media. Yang paling sakit di hidup ini di media, lebih kejam daripada pemberedelan, nggak diopeni. Mau bikin berita apa kau bikin lah. Fufu apa bikin lah. Apa lagi mau kau bikin? Ijazah saya bikin lah, suka-suka hati kau bikin aja gitu. Nggak diopeni, nggak dianggap. Kau wartawan jago, investigasi kau, apalagi apa? Tak ada pengaruhnya itu. Itu yang saya ngomong sama Dewan Pers, Ketua Dewan Pers Komar, ini prihatin kita, aku bilang. Nggak ada lagi nilai kita, nggak ada arti kita, nggak ada kita ini. Sebenarnya ini berawal dari mana si Jokowi begitu mudah, begitu gampang dia mengibuli, membohongi. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Jadi kalau saya hitung, saya sebenarnya kalau mau dikatakan ngelawan Mega, aku juga termasuk ngajari dia. Oh gitu? Bener. Gimana, Opung? Mas, kenapa nggak teken ini, Mas? Kenapa nggak? Aku belum izin ibu. Mas, kenapa nggak gini? Aku belum diskusi sama ibu. Kenapa belum mau ngangkat Luhut?
Ibu nggak setuju, JK pun nggak setuju, Surya Paloh pun nggak setuju. Aku ajarilah dia mengenai hak prerogatif dia. Lama itu bermalam-malam di Bogor. Oh, oke. Di Bogor itu kan aku banyak kuliahi. Jadi kalau ngomong sama Jokowi, kita kasih tahu sama dia rajin, dia catatin tuh. Dia rajin, dia ini kan. Aku ajari dia, Mas, Mega itu pernah jadi presiden. Punya hak prerogatif yang tidak boleh disentuh siapapun. Itu sekarang yang Mas nikmati. Jadi kalaupun dia nyeletuk ngomong aku nggak setuju, diangkat Luhut, jangan diopeni. Aku ajari dia. Memang IQ-nya belum nyampe ke situ. Dia pun terkejut jadi presiden. Terkejut badan tuh jadi presiden. Ini menarik karena ya tadi kalau spekulasi berarti spekulasi yang tadi terkait menunggu sidang Hasto mungkin Enggak ya. Opung. Jadi pasti Ibu Mega tuh punya pandangan sendiri terkait kalkulasi politiknya. Termasuk itu hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu juga jadi hitung-hitungan nggak? Karena jadi gini ya, aku mau lihat dulu kalian bawa hubungan yang jernih, proporsional antar tokoh ini. Oke. Ya kan? Terlampau murahan lah. Prabowo ngomong hidup Jokowi gitu. Oke. Kenapa aku bilang murahan, picisan? Lebih dahsyat pertolongannya Prabowo ke dia daripada urusan Prabowo ngurusin wakil presiden. Apa itu? Status politik dia udah mati. Nah, kalaulah kemudian Mega tidak menglegalisir ke status politik dia, mau jadi apa dia? Itu nilainya mahal sekali. Maka saya bilang lebih bagus, itu wajar dia kalau ngomong hidup Mega, hidup Mega, bukan lebih hidup pantas Jokowi. itu. Tapi kabarnya gimana? Ibu pas tahu Pak Prabowo ngomong hidup Jokowi itu, Ibu gimana? Ya kan udah dewasa. Perasaannya. dong. Kenapa? Mungkin sakit hati Seharusnya kenapa? dong, iya. Enggak, logika Iya, aja gitu. karena lebih banyak yang Iya. membantu Pak Prabowo itu sebenarnya Ibu Ibu Mega. Megawati. Tapi mungkin berterima kasih sama Pak Jokowi karena wapresnya kan dari anaknya. Kalau nggak gitu kan ya, kabarnya nggak ngedongkrak. Bukan urusan lain lah itu anaknya, itu bargain dia lah itu. Biar bisa. Dia juga awal-awal cerita ke saya, Prabowo, saya mau maju jadi calon presiden kalau Jokowi setuju. Waktu itu sampai kutunjuk perut mereka dua. Serius nggak kalian berdamai, gue bilang kan. Kugituin perutnya, serius nggak kalian? Ya main-main kalian, gue bilang. Karena aku terlibat mengapakan mereka. Itu kan banyak kita apain, kita netralisir supaya bagaimana dia welcome terhadap Prabowo, Jokowinya. Itu Jokowi nggak bisa lupa itu. Artinya bagaimana biar bisa mereka lebih akrab lagi gitu loh. Kalau kaitannya dengan sekarang perencanaan menggelar kongres ini, sebenarnya Jokowi ada ikut ini nggak sih, ikut cawe-cawe ya, karena ikut ambil karena kita tahu alih loh, atau Ibu kan pernah ceritain di suatu diskusi buku itu, ini partai ini ada yang mau ambil alih. Nah, itu apakah Ya bisa-bisa aja, Maksudnya- tetapi ya mohon maaf lah, bukan kelasnya dia lah. Buat kita totali dari mulai tingkat anak cabang, ranting, kecamatan, kelurahan sampai ke atas, final udah selesai dia. Oke. Jokowi itu sudah selesai. Berarti tidak punya pengaruh lagi ya, Nggak, Opung, jangan sebenarnya kan ya? pengaruh, baunya pun nggak lagi. Udah selesai dia. Oke. Karena apa? Dia yang bikin dirinya selesai. Oke. Dia yang membuat dia tidak terhormat. Dia yang membuat dirinya tidak dihargai. Bayangkan dia dibopong, udah bosan kali kau mendengar. Jadi wali kota, dibopong lagi jadi wali kota, dibopong jadi gubernur. Presiden 2 periode. Kemudian dipantatin, jadi presiden, diberakin sama dia lagi. Secara moral apa itu? Itu yang aku bilang sering-sering kalau aku podcast gini, Jokowi kau dengar lah di depan TV dulu kau dengar ini. Pesan ini berarti untuk Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi kau nih. dengar dulu omonganku ini gitu loh. Bagaimana kau dulu mengemis-ngemis ke saya? Emang terakhir komunikasinya Pak Jokowi kapan, Pak? Udah nggak mau lagi, udah benar. Ya rugi lah, ngapain lagi? Ya siapa tahu Siapa tahu masih ada Iya. WhatsApp masih atau banyak kerjaan yang Opung, lain. jangan galak-galak lah. Iya. Bukan, masih banyak kerjaan yang lain lah. Kita juga orang kecil juga, ya kan? Dia merasa di Solo balik lagi jadi rakyat, Opung. Apa? Pak Jokowi. Nah, itu sandiwara dia lah itu.
banget ini makin panas ini. Iya. Jadi kalau soal cawe-cawe itu bener sosok itu bukan. Cawe-cawe gimana? Cawe-cawe untuk kongres ini. Ibu kan pernah bilang bakal ada cawe-cawe. Jadi begini ya, dia tidak dalam posisi, dalam kapasitas dan kemampuan untuk menintervensi. Iya. Dia bukan 1 milimeter pun orang yang diperhitungkan, Jokowi. Moga-moga dia dengar TV ini. Tapi bahwa dia berupaya, Opung mendengar itu cari makan dia lah itu. Cari makan dia. Kan urusan dia lah itu. Kita boleh bercanda, cari makan orang jangan diganggu. Itu preman Medan punya istilah tuh. Iya, Bu. Menarik, Bu. Karena ya itu tadi sih, takutnya memang apakah kami mau konfirmasi. Jadi begini, supaya jangan salah ngerti, juga jangan subjektivitas kami. Dialah yang menjerumuskan dirinya. Dialah yang membuat dia terhina. Tidak ada seujung rambut pikiran di kalangan PDI, apalagi di anak buah Mega untuk mengapakan dia. Nggak, kita malah ngelus dada, kasihan kok sampai begitu. Kurang apa dia? Anaknya mau jadi wali kota, ayo. Anaknya mau jadi bupati di Medan, ayo. Mau dihina-hina lagi Mega? Mau dihina-hina lagi PDI Perjuangan? Mau diapa? Ya enggak lah. Beda dia menilai partai ini bukannya juga aku mau ngecap. Beda dengan partai-partai lain. Punya kekhasan tersendiri gitu loh. Nah, salah satu kekhasan PDIP juga kan memang tokoh sosok Bu Megawati ya, gitu. Nah, kalau Opung sendiri melihat untuk proses regenerasi nih, maupun kita juga ngomongin soal kongres gitu, Opung melihat bagaimana sih sebenarnya proses regenerasi di PDIP? Kalau aku nggak terlampau khawatir sama Mega, karena apa? Dia sudah tahu diri, tahu menempatkan diri. Dan dalam pertemuan-pertemuan khusus kita juga dia sering juga, emang aku udah bukan nenek-nenek, emang udah mulai pikun aku. Betul. Sering sih. Kalian manusiawi juga dong sama aku. Dan kecintaan dan marwah dia dan pembinaan dia, kecintaan dia membimbing itu merupakan kekuatan. Kekuatan dia membawa ini partai, gitu loh. Berarti sekarang udah mulai dibimbing pengganti penerusnya? Itu automatically. Nggak usah dibikin kalkulasi itu. Kita banyak kali orang yang kader-kader itu. Ada Baskara, ada Utut, ada Ganjar, ada udah banyak. Pacul nggak disebut itu. Iya, Pacul nggak disebut. Ada sesuatu. Apa nggak Pacul? Bagian lucu-lucu lah. Di bagian lucu-lucu. Pacul. Ini bagian lucu-lucu. Ada Prananda, Puan. Iya, anak-anak. Artinya maksud aku semua potensial. Pacul dengan gayanya potensi tersendiri. Dia punya pengaruh besar juga dengan ketua Jawa Tengahnya dan track record dia bersama Puan gitu loh. Masing-masing punya potensi, masing-masing punya ini. Gitu. Tapi menarik yang disebut itu tuh di luar darah biru itu. Di luar darah biru. Maksudnya mungkinkah yang kayak tadi Mas Ganjar, Mas Baskara itu untuk jadi Nggak ada itu istilah siapa itu darah biru. Nggak ada ya. Maksudnya berarti Meganya tersinggung kalau dibilang darah biru. Maksudnya berarti maksudnya di luar keturunannya pun bisa menjadi ketua umum. Gitu loh. Berarti kemungkinan ya belum tentu Prananda, Puan. Kalau dari luar partai mungkin nggak? Apa? Opung. Kalau dari luar partai itu pasti kader gitu. Itu yang saya bilang tadi, kalau nggak kenal partai jadi pertanyaan itu. Nah itulah itu. Kurang kenal. Kurang kenal. Ya susah juga jelasin. Jadi masuknya udah yang senior ini udah di ini. Nggak, ini sudah berproses. Dan itu yang saya bilang tadi bukan mau membanggakan dengan lain. Kalau yang lain-lain itu punya klik. Abu Rizal Bakri punya klik. Soeharto punya klik. Surya Paloh punya klik. Sini punya klik. Di PDI nggak ada. Jadi nggak ada faksi-faksi sekarang di PDIP? Nggak ada. Iya, ini tapi soal nanti kita akan bergeser soal bakal merapat ke pemerintahan atau enggak. Mas Pacul pernah bilang ada faksi-faksi yang setuju, yang nggak setuju. Apakah merapat ke pemerintahan Prabowo atau di luar? Itu tapi itu nanti Opung. Maksudnya tapi di dalam sekarang gimana Opung? Bukan nanti, itu soal pembagian kerja. Kau rapat dulu sama kau ini ya. Emang nggak bandit-bandit juga ini. Bakat nipu juga apa nggak ada. Kau kan dekat dengan MKGR, dengan Kosgoro. Kau juga dengan Gerindra, kau dengan ini. Gitu. Itu satu hal mutual simbiosis itu tidak bisa terelakkan.
Kalau kita selama Indonesia ini masih dengan persaudaraan, dan itu nggak bisa dielakkan. Berarti bukan faksi, tapi pembagian tugas. Apanya? Iya, tadi itu ya. Dan itu yang saya bilang tadi, bukannya aku mengkultuskan, mendewakan, mengapa. Unik ini, siapa nih? Mega ini. Coba dia waktu menentukan Pramono Anum. Siapa duga? Pram menang lagi. Menang Iya, lagi. Itu tidak terbayang juga itu. Loh, ini kulturasi, bukan aku mau mengkultuskan dia, gitu loh. Melawan koalisi yang besar masalahnya. Iya. Sekarang kalau lihat penampilan leader lumayan lah. Ada Loli, ada Oli Dodo Kambe, ada Said Abdullah, ada Utut, Baskara, ya kan? Itu mungkin calon-calon sekjen kali yang disebut itu. Itu calon-calon sekjen Opung. Nah memang kalau kita lihat sekjen, baru ini yang unik, 2 periode langsung dulu. Cahyokumolo 1 periode, Pramono Anum 1 periode, baru Hasto ini masuk 3 periode. Sampai gitu disebut-sebut sekjen abadi. Iya, itu. Nah kalau gitu, siapa nanti yang kira-kira akan mengisi posisi sekjen itu, Opung? Kira-kira apa? Kalau pandangan Ya orang yang nggak ngerti PD bingung. Nah, Kalau udah tahu PD, makanya kita tanya ke orang yang ngerti. jawabannya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Udah aja. Karena sekarang itu kabarnya tuh pada lebih milih diem, Opung. Enggak juga, nggak ada cerita diam-diam. Emang ini partai banyak ngomong, kadang Mega, ini banyak ngomong. Partai feodal lah, Pak. Enggak lah. Enggak ya, Opung. Enggak ya. Takutnya ntar salah-salah, makanya banyak yang banyak ngomong terus jadinya sekarang agak diem untuk biar dilihat nggak terlalu ambisius untuk menjadi sekjen. Itu ya sama dengan dulu sutradara Ginting, dia latar belakangnya jagoannya Golkar itu, masuk dia ke PDI Perjuangan. Setelah setahun 2 tahun tengah-nganga dia diskusinya terbuka sekali, ini sekali, demokratis sekali gitu. Nah Mega stylenya itu terbuka, demokratis, ini segala macam. Ini juga dia lakukan. Jadi maka seperti munculnya sekarang tokoh-tokoh anak-anak muda ini sekarang, wah kalau saya sebagai yang senior bangga kali aku lihat ini. Dan kemudian kekuatan menjelang kongres ini tidak ada klik-klikan, tidak ada sindikat-sindikatan klik-klikan untuk kemudian menggalang kekuatan mengapakan ini, nggak ada. Gagalkan tuh nggak ada ya. Ada, gitu loh. Ya Pak, kalau mungkin di luar partai lain mungkin kan di partai lain kan mungkin udah membangun kekuatan. Itu bisa kebaca. Bisa kebaca. Kalau ini nggak kelihatan ya, Opung. Kita mungkin masuk ke tadi udah udah diungkit-ungkit tadi sebenarnya kan. Soal faksi-faksi tadi. Kan Opung bilang itu pembagian tugas saja. Nah, kita kan tahu beberapa kader tuh intens bahkan sampai ke Hambalang. Oh, boleh minum, Opung. Oh iya, mau Opung. Sampai ke Hambalang bahkan, Opung membangun komunikasi. Menurut Opung, apakah ini tanda bahwa ke Hambalang itu maksudnya apa? Ke tempatnya Pak Prabowo. Ke Pak Prabowo. Nah itu apakah menjadi tanda sinyal bahwa PDI Perjuangan? Jadi kita nggak punya kekhawatiran karena histori yang kuat alamiah terjadi antara Prabowo dan Mega, jaminan dari mutu. Dalam kredibilitas mereka di dunia percaturan politik pernah jadi calon presiden, calon wakil presiden. Waktu dia dapat amnesti, pengampunan, legitimasi yang paling mahal dalam keberadaan politiknya dari Mega, waktu dia dikasih paspornya lagi. Nggak ada nilai apa yang dilakukan oleh siapa? Jokowi. Nggak ada. Itu maka dalam viral, dalam aku YouTube dan lain, sedih aku. Jangan ulangi lagi tuh Prabowo bilang. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Besok ketemu loh. Lo bukan. Enggak, ketemu di Kongres PSI maksudnya. Di Kongres PSI ketemu. Di Kongres PSI mereka mau bersatu. Ya, whatever, mau bersatu mengapa, tapi lihat realita. Kalau mau dihitung jasa, peran dan segala macam, mengwongke. Namanya Prabowo, Mega. Berarti kalau melihat relasinya kan masih sangat baik-baik saja ya antara Bu Mega sama Pak Prabowo gitu. Memang karakteristiknya dia begitu kok, nggak ada yang kita khawatirin. Atau kemudian kita bikin gerakan ini biar nanti. Mudah mereka alamiah, kadang-kadang teleponan mereka. Oh iya masih sering ya. Kadang-kadang ini mereka gitu loh. Nah apa itu tandanya berarti PDIP akan masuk ke pemerintahan atau gimana Opung berarti? Nantinya. Enggak, bukan begini ya, masuk tidak masuk itu bukan itu lagi kalkulasi. Oke. Mau masuk tidak masuk, sekarang kepentingan bangsa negara ini apa yang diperlukan. Sekarang Prabowo mau apa dia sekarang? Ngomong ke Mega. Aku gak begitu percaya sama kabinetku nih. Ada lagi urusan judul lah, ada apalah.
Ada lagi urusan manipulasi sejarah, ya kan? Saya pikir terbuka dia komunikasi kapan aja dengan dengan Mega. Paling enak posisinya Prabowo sekarang, paling enak. Nggak ada handicap, nggak ada hambatan psikologis dia dengan Ibu Mega. Nggak ada. Itu saya bertaruh saya berani berapa itu. Dan posisi PDIP juga enak, posisi Ibu Mega juga enak tuh berarti. Sekarang ini posisi yang walaupun tidak masuk pemerintahan secara tapi diminta pendapat, mengkritik juga. Dan Mega tidak ada beban. Tidak ada kemudian must be, nggak ada. Kalau kami nggak ini, nanti nggak ini. Kalau kami apa ini, nanti nggak ini. Anakku sendiri udah jadi ketua DPR kok. Fraksi terbesar di DPR tuh fraksinya Mega. Iya. Iya kan? Powerful. Dan kemudian friend lagi sama Prabowo. Friend lagi. Iya kan, kurang apa? Ya barangkali yang partai-partai lain yang rese. Iya, partai lain. Iya benar. Nggak suka kalau Biasanya mereka bersatu gitu. Iya, itu yang partai lain atau orang lain. Atau orang lain. Gua lah. Iya. Orang lain yang belum punya partai begitu. Posisi biar kalian tahu, inilah posisi yang paling enak sekarang dari PDI Perjuangan. Why? Karena kita joker. Tidak masuk blok ini, joker. Tergantung sekarang user, tergantung Prabowo. Masih tetap dia dipengaruhi oleh siapa? Jokowi. Mampuslah dia. Jangan harapkan dekat dengan kami. Itu rumusnya, hukumnya itu. Nah itu kabarnya Ibu juga menyarankan ke Pak Prabowo jangan terlalu dekat dengan sana gitu ya. Tapi kalau masih dia terus-terusin kegoblokannya itu, ya biar dia nanggung dong. Masa kita nanggung? Paling dia dengar ini sekarang di Solo, piye kok Panda kok sampai gitu ngomong. Dia ngomong ke Pratikno. Kalau dia kalau curhat ke Pratikno. Iya. Yang suka telepon aku Pratikno. Oh gitu. Kenapa ngomongnya gitu Pak Panda? Tahu kenapa kita bisa plong itu tadi? Tidak ada 1 milimeter pun kita unsur menipu dari Mega sendiri, tidak ada. Atau tricky. Oke. Kita ini dulu, mari kita bohongi, kita ini tidak ada. Cip Taning kau begini-begini ya, Rike kau gini-gini di apa ya? Iya, tetap kenceng kau juga ini ya, biar kita nanti ini nggak ada. Tapi memang kelihatan ininya berarti memang penentunya ini ya, tergantung Pak Jokowi. Situasi peristiwa ini sekarang membuat Mega sendiri, PD Perjuangan sendiri faktor penentu. Suka atau tidak suka. Oke. Apa buktinya? Dari jumlah suaranya, dari pengaruhnya dan peranannya. Mengingat jumlah suara pengaruh PDIP masih besar, itu kan ada harapan dari publik ya supaya ya PDIP ini bisa menjadi check and balance lah, suara oposisi di koalisi yang sudah sangat berat, sangat gemuk ke pemerintah begitu. Seperti zaman Pak SBY. Seperti zaman Pak SBY kan itu kan sempat sangat keras, lalu bangkit gitu tiba-tiba menjadi tinggi untuk. Tapi waktu 2 periode SBY, kita menjadi partai yang kuat loh. Nah itu, makanya itu. Nah kenapa hal itu tidak direplika di sekarang sehingga nanti akan buahnya. Kau aja nggak baca. Udah kejadian. Udah kejadian. Nanti habis pertemuan ini kau renungkan dulu. Udah kejadian barang tuh. Tapi berarti kalau kayak gitu berarti jadi oposisi loh, Opung, berarti sama kayak waktu zaman SBY. Nggak begitu penting lagi. Itu udah kepikiran apa itu oposisi nggak oposisi. Karena cuma istilah doang. Ibu Mega nggak suka kayak kalau dibilang grecep ini gitu loh. Ibu Mega nggak suka kalau dibilang ada, karena ini apa? Tuh kayak grecep. Ganti nama podcast. Kepengaruh kan gitu. Cara berpikir pun itu. Iya. Tapi oke, menarik sih, menarik. Berarti apa? Tetap menjalankan. Nggak terlibat loh. Enggak. Itu dibahas yang lain. Tandanya PDIP tetap menjalankan fungsi check and balance itu di legislatif ya. Lepas dari apapun posisi politiknya terhadap pemerintahan. Jadi sama itu, kita lihat sekarang sampai sejauh mana sih permainan dan pengaruh daripada masalah Hasto ini. Mega tuh bersabar menjadi permainan politik, ala politik atau apa gitu loh. Lihat kayak apa. Kemudian juga dalam masalah di DPR sendiri, lihat bagaimana dia sendiri. Jadi tidak ada semacam satu kemudian supaya begini. Paling enak sekarang buat Prabowo. Mega temennya. Friendnya lagi, bisa angkat telepon lagi.
Yang biasanya nelpon duluan siapa itu, Opung? Bisa Mega, bisa Prabowo. Oke. Dan kemudian itu yang saya bilang tadi punya historis yang begitu panjang. Ingat nggak tahun 68? Bagaimana kerasnya, termasuk Kompas kayak apa, hak asasi manusia dan segala macam. Terus apa yang terjadi? Diampuni Mega, penjahat hak manusia, hak asasi manusia. Siapa itu? Prabowo. Bisa dia berdiri di situ menyebut sumpah jadi presiden. Iya. Dia udah dihukum. Jadi hukum. Di mana ada bangsa seperti ini? Iya. Nggak dihargai Prabowo lagi tuh. Nggak dihormati dia lagi tuh. Atau terpukau dia hidup Jokowi kasihan gitu loh. Iya. Waktu itu berapa jenderal Baret Merah, jenderal dari Marinir, jenderal dari ini, jagoan-jagoan dari semua itu duduk mereka jadi dewan kehormatan. Rapat siang malam. Kemudian jatuhkan hukuman, Prabowo diberhentikan. Itu bukan tidak dramatis itu. Itu semua sekarang di tip X. Begitu besarnya bangsa ini bersikap. Dihapus itu sekarang. Oke lah Prabowo, kasih ampun kau. Bikinlah, buatlah kau. Dia nggak gunakan ini. Jangan nyesal dia. Moga-moga Prabowo dengar ini omongan kita ini. Iya. Betul. Biar tersadar. Aku sendiri berdiri bulu rumahku, bagaimana diampuni dia. Iya. Udah dihukum. Iya. Tiba-tiba dia berdiri di bawah Al-Quran di depan MPR, menyampaikan sumpah jabatan dia akan melaksanakan seluruhnya sejujur-jujurnya apanya, dan bangsa ini kemudian mengampuni Prabowo. Real, aku nggak ada dramatisasi nih, nggak ada nambah-nambah. Mungkin Pak Prabowo juga merasa ini yang soal dia masih jadi jenderal kehormatan itu, mungkin dia merasa bener nggak Opung? Merasa ada jasanya Jokowi bagi dia juga mungkin. Apa ya jasanya? Yang jenderal, jadi kan tadinya kan dia kan cuma bintang 3, sekarang kan bintang 4 terus dipakai tuh karena jenderal kehormatan itu loh. Jadi waktu dia baru-baru Menhankam, ini aku ngomong sama Jokowi, ngomong Luhut juga, siapa juga tahu si Prabowo, saya bilang Mas, yang namanya Luhut itu dimasukkan kotak sama Faisal Tanjung. Bintang 1 diklat, bintang 2 diklat, bintang 3 diklat. Nggak pernah Pangkostrat, nggak pernah dan Konjen Kopassus. Dikasih Gus Dur juga jenderal. Apa problemnya? Wah, saya bicarakan dulu dengan Ibu Mega. Mas punya kewenangan, kasih kehormatan ke dia. Saya termasuk orang yang mendorong Jokowi. Kasih kehormatan biar jadi jenderal bintang 4 ya. Tapi akhirnya waktu itu prerogatif Jokowi atau atas ada konsultasi dulu gitu dengan Bu Mega? Ya konsultasi dan dengan Mega berproses lah itu. Tapi faktanya kemudian dia jadi forsar. Ya kan? Kemudian ada alasan dia udah Menhankam gitu loh. Ya, betul. Wajar lah dia jadi forsar. Ya kan? Karena dia Mijaria Kudus sebelum dia juga forsar. Siapa juga forsar kayak gitu loh. Jadi di dalam hal ini, dalam percaturan ini sebenarnya ada peran dari... Bukan soal ada peran. Prabowo harus tahu diri, berterima kasih terhadap bangsa ini, mengampuni dia. Iya. Nah hal-hal seperti ini kan yang kalau misalnya PDIP bisa menyuarakan gitu sebagai apa check and balance, sebagai suara. Maksudnya gimana? Menyuarakan ini pengingat kepada Pak Prabowo supaya ya tadi ya tahu diri dan ingat tempat. Ya perlu lagi lah. Iya kalau dia pun nggak ingat itu lagi kasihan dia gitu loh. Ya orang-orang sekitar dia dong yang ingatin dia. Orang sekitar dia ya. Iya, sekitar-sekitarnya ini. Yang tokoh-tokoh Gerindra lah, tokoh-tokoh apalah ini. Tapi Opung, kita balik lagi ke soal apa posisinya PDIP mau di luar atau di dalam gitu-gitu. Kalau di dalam sendiri semuanya kompak, Opung. Untuk kita tidak dalam satu posisi atau membicarakan, mendiskusikan di dalam atau di luar. Itu sudah kohesi cair. Tergantung kepada kebutuhan, terhadap kepada perkembangan, terhadap perpolitikan. Gitu loh. Jadi kami tidak ada semacam satu kemudian ada rapat gelap di Jawa Timur, ada risau di Jawa Barat, kemudian tidak ada. Kabar-kabar bahwa ada tokoh-tokoh yang mau ditarik. Karena di DPR nyatanya juga agak cair sih. Iya, keras-keras, tapi ketika kan toh juga pengambilan keputusan kan ikut yang mayoritas. Iya, ujung-ujungnya ikut mayoritas sendiri juga percuma ya. Iya, betul. Nah, berarti tadi menarik juga bahwa kalau cerita terkait Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Megawati, itu
Itu kan sempat ramai yang matahari kembar itu. Nah, itu bukan jadi begini deh, supaya kalian jangan lancang, jangan takabur. Tidak masuk kalkulasi itu. Jokowi itu ya. Prabowo udah selesai dia. Selesai. Jadi jangan kita ke Solo-Solo lagi. Bukan begitu. Orang lain kasihan sama kalian. Kasihan juga Kompas itu. Masih dihitung-hitungnya rupanya Jokowi gitu. Kasihan gitu loh. Iya. Iyalah, habis judulnya gerecap-gerecap gitu kan. Balik lagi. Iya. Maafin lah kalian gerecap-gerecap itu gitu. Tapi nggak ada lah berarti itu matahari kembar. Matahari kembar berarti nggak ada lah bagi Mega satu. Nggak kelasnya dia. Dia sendiri yang menjerumuskan dirinya ke lumpur. Oke. Karena survei salah satu. Bayangkan lah, apa sih kalau nggak ada soal cerita moral, etika. Iya kan? Nggak usah lah utang budi dulu, dibikin jadi wali kota anaknya, dibikin jadi bupati, dibikin jadi gubernur, dibikin jadi ini. Kemudian dia sendiri presiden 2 periode. Terus kemudian karena dia turunan keraton, darah biru dan segala bisa dia berai itu semua. Ya enggak lah, bangsa Indonesia bukan segoblok itu. Hati-hati loh Karma. Bisa yang gatal-gatal kuping-kuping dulu, ya kan? Kalau udah sampai semuanya, berarti itu hati-hati loh Karma. Gak main-main itu. Nah, moga-moga Jokowi dengar omongan kita ini. Jokowi harus dengar podcast ini. Loh iya, dia dengar gitu loh. Kita kan friend-friend dia juga. Iya, benar. Ini kan bagian dari sahabat yang dekat, yang sahabat yang mengingatkan. Yes. Malah kalau diam-diam menusuk ini bahaya. Apakah Opung melihat ada sosok Pak Taufik Kemas gitu di diri Mbak Puan, baik dari cara dia berpolitik, berkomunikasi, cara orasi gitu-gitu Opung? Lo kalau style itu ada. Dia dibesarkan oleh Taufik. Taufik orang yang khusus mendatangi saya dan Pramono Anum di Tekumar, menitipkan, mengajari, jangan lupa membimbing Puan. Karena dia tahu ada kelemahan Puan apa ini gitu loh. Ya kan? Baik Puan maupun Mega berapa kali juga meminta aku menasehati, mendrill, mengapakan itu. Jadi keluarga ini juga bukan keluarga birokrat, aristokrat atau apa. Sangat demokratis juga. Padahal aku kasih tahu tuh sama Puan, kata Taufik. Pan, aku kasih tahu itu, kata Mega. Kau mesti berani ngomong, ketegur dia. Gitu. Itu terjadi. Gitu loh. Bukan jadi salon, kemudian apa, kemudian enggak lah. Jadi memang demokratis sekali. Demokratis sekali. Bukan kemudian dia anak keraton, kemudian dia anak apa, kemudian enggak. Bahkan harus di-drill juga ya. Iya, di-drill juga. Apa itu waktu itu kelemahan Puan yang disebutkan oleh Pak Taufik? Liwat lah kalau masih ada. Berarti sekarang udah ini ya, sudah habis di-drill sudah. Sudah oke begitu. Karena katanya yang membantu Mbak Puan itu juga banyak orang-orang Pak Taufik Kemas juga kabarnya. Misalnya memberi masukan pidato atau apa. Enggak, memang Taufik Kemas ini guru. Mega juga banyak belajar dari dia, ya kan? Dia orang yang motor yang mendorong bagaimana Mega biar betul-betul lebih mantap lagi jadi ketua umum. Taufik juga aku menjadi saksi mendorong bagaimana anaknya. Begitu. Dan dedicate betul-betul memberikan perhatian begitu besar gitu loh. Apakah nih gue agak ini juga nih nanyanya. Apa artinya Puan itu yang akan dipercaya memimpin itu ya, aku tidak terlampau tanda tanya, karena itu proses saya kuliah ini on the right track. Tidak ada yang diistimewakan, tidak ada dibikin menjadi orang nomor satuan atau apa. Berproses saja. Bahwa nanti kemudian terpilih di situ Puan bisa, di situ terpilih Prananda bisa, jadi ini bisa. Itu nanti akan diserahkan kepada kader berarti ya. Dan kita secara juga, demokratis saja gitu. Dan kita juga ke Ibu Mega juga sangat terbuka. Tapi kalau Opung melihat sudah akan semakin dekat gitu ke momen-momen regenerasi itu, bahwa Ibu Mega memang dalam waktu dekat akan digantikan lah gitu, entah oleh Puan, Prananda, atau tadi ada banyak tokoh-tokoh muda lain gitu. Ya itu bisa dilihat, bisa dirasakan lah, bisa diinikan, ya kan. Ibu agak bahaya juga nih pertanyaan. Nanti kalau misalnya bilang
Cepat, aduh, juga. Kita tunggu ini. Karena mungkin PD Perjuangan masih butuh sosok ibu gitu kali, Pak Wanda. Yang keras gitu di situasi negaranya seperti sekarang. Nah, jadi gini ya, biar enak dulu kita pisah, biar enak kita bubar, biar lebih kalian mengenal lagi. Ini partai betul-betul partai ideolog. Partai ini tidak dibikin bisa dengan kalkulator, tidak bikin dengan matematik, gitu loh. Ini by proses, gitu loh. Leadership yang tumbuh dan ditempa di dalam itu betul-betul ditempa. Tidak karena menjilat, tidak karena nyogok, tidak karena kemudian juga bagi-bagi proyek, gitu loh. Saya bangga terus terang satu-satunya ketua umum partai yang nggak ada tambang, nggak ada nikel, nggak ada ini, gitu loh. Aku tahu partai-partai yang lain punya itu, dia satu-satunya. Dia satu-satunya juga yang tidak tergantung kepada kemudian belas kasihan dari kekuasaan. Dan dia bukan juga orang yang materialistis. Hidup anaknya juga gitu biasa-biasa aja gitu loh. Bukan wah gemari Pak. Enggak. Gitu. Kalau saran aku ke depan, banyak kalian lagi bergaul, banyak maju, banyak berdiskusi dengan mereka-mereka itu. Di situ baru kalian dapat. Mereka tadi tokoh-tokoh muda lah, si Oli lah. Itu masa depan PDIP begitu ya, Opung ya. Inilah masa depan PD Perjuangan. Siap. Oke, terima kasih sahabat Kompas sudah bersama kami. Kita sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Merdeka.